Sehingga saya di sini insya Allah serius sekali membawa makalah mukjizatnya Quran. Saya merasakan dan semua yang hadir sini pasti merasakan bahwa mukjizatnya Quran itu luar biasa. Misalnya yang dikatakan mukjizat itu kan sesuatu dahsyat yang dalam nalar manusia itu nggak mungkin terjadi. Begini, saya ulang lagi. Yang dikatakan mukjizat itu amrun khariqun lil adat, sesuatu yang luar biasa. Kemudian dalam tanda kutip yang manusia itu tidak mampu. Sehingga itu dikatakan mukjizat seperti tongkatnya Nabi Musa dan untanya Nabi Nuh yang keluar dari batu apa? Kalau kalian ingin jadi wali, pikiran seperti itu udah akan jadi wali. Gagal itu di KPU gagal. Itu. Jadi nggak usah sampai MK, di KPU sudah gagal. Kenapa demikian? Pertanyaannya begini, memangnya sesuatu yang wajar kita lihat keseharian itu dalam kemampuan manusia? Saya ulang lagi, memangnya sesuatu yang biasa saja, yang normal saja itu dalam kemampuan manusia? Enggak juga kan? Manusia bisa enggak bikin unta? Yang wajar saja, yang lewat indukan, bisa enggak? Enggak kan? Manusia bisa bikin laut enggak? Enggak kan? Jadi kalau mukjizat itu dengan definisi sesuatu yang manusia tidak mampu, memangnya keseharian alam ini manusia mampu? Enggak juga kan? Nah, karena agama Islam dengan logika itu, Rasulullah SAW menolak mukjizat yang seperti itu. Ya menolak mukjizat yang karena yaitu tadi kalau itu dituruti lama-lama kita tidak tahu kedahsyatan ciptaan Allah kesehari. Makanya ketika Rasulullah diminta laula utiya mislama utiya Musa, ya Muhammad itu punya mukjizat kayak tongkat Nabi kasolihin Nuh, kasolihi soleh, apa karena koti apa soleh, sebagaimana untanya Nabi Soleh. Apa jawabnya Allah? Wa ma min dabatil ardi wala ta'iriyat janahihi illa umamun. Bagian dijawab inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar sampai saat terusnya wa tasrifiriyah saat terusnya la ayatil liqaumi yaqin. Karena logika yang terbangun begini. Dan ini saya ulang lagi, ini syarat utama jadi wali. Ini masih satu poin. Nanti ACC-nya nunggu ketua-ketuanya. Tapi kamu jangan bayangkan wali itu kayak Sunan Kudus enggak. Jadi kalau kamu jadi wali itu maknanya kullu mukminin waliyullah itu di Ihya kan banyak. Setiap mukmin itu walinya, tapi maknanya waliyullahi wong sing bisa akeni Allah. Jadi enggak usah dimaknani kekasih Allah. Ya. Jadi karena dalam bahasa Arab itu waliyul yatim adalah orang yang kasihan sama anak yatim sehingga diurus segala keperluannya. Perempuan yang perawan punya bapak namanya apa? Wali. Artinya si bapak sayang sama putrinya disebut apa? Jadi nanti kalau kamu jadi wali dengan makna yang tadi kullu mukminin wali. Setiap mukmin adalah orang yang dikasihani dan insya Allah semua kita masuk. Paham ya? Enggak wali songo itu baru maknanya wali sing disayang Allah. Kayaknya kita belum daftar yang ke situ nanti ada urutannya. Saya ulang lagi. Kalau kita mengakui kudrohnya Allah nunggu mukjizat, yaitu tongkatnya Nabi Musa membelah Laut Merah, ada unta keluar dari batu, maka itu kecelakaan besar dalam tauhid, kecelakaan besar dalam kesaksian kudratullah. Kenapa? Karena alam yang kita lihat keseharian juga tidak dalam kemampuan kita. Misalnya begini, kalau kamu melihat nyamuk, itu pertama Quran turun tentang nyamuk, itu orang munafik komentar, wah Tuhannya Muhammad kurangan stok, sampai contoh saja hanya seekor nyamuk. Tapi apa kata Allah? Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama. Nyamuk itu bukan sekedar kecilnya. Tidak usah kamu bikin nyamuk yang ada nyawanya, itu terlalu sulit. Sampean semua tak suruh bikin patungnya nyamuk. Gampang mana bikin patung nyamuk sama gajah? Gak usah dikasih nyawa. Terus cari tatahnya itu dari mana? Orang Jepara pun tidak akan bisa. Belum nanti bentuk alat kelaminnya. Belum nanti uratnya alat kelamin. Belum nanti punya jantung, jantung punya urat. Jantungnya nyamuk juga punya kuman. Kumannya juga punya organ tubuh. Organ tubuhnya punya urat. Apa itu tidak lebih dahsyat ketimbang tontonan mukjizat yang diperagakan para nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW? Maka sebetulnya ketika pertunjukan Allah bikinnya innallaha la yastahi ayyadriba mathalamma, itu bagi orang alim percontohan nyamuk itu lebih dahsyat ketimbang percontohan mukjizat Nabi Musa membelah Laut Merah. Juga lebih dahsyat ketimbang pertunjukan Nabi Soleh ketika mengeluarkan unta dari apa? Maka umat Rasulullah terutama ulamanya harus ngomong seperti ini terus. Dengan cerita seperti ini maka Quran jauh lebih dahsyat. Makanya mukjizatnya Quran tanpa apa bah? Makanya kita harus bertobat secara masif mengatakan kedahsyatan adalah nunggu sesuatu yang khariqun lil adat. Bahwa yang kita lihat keseharian adalah semua di luar kemampuan kita. Lah kita ini kan keliru, yaitu tadi, wah Laut Merah terbelah ini dahsyat, manusia tidak akan mampu. Memangnya manusia pernah mampu bikin laut? Memangnya manusia pernah mampu bikin nyamuk? Memangnya manusia pernah mampu bikin telur ayam? Karena keseharian seakan-akan ini tidak ayatnya Allah Ta'ala. Itu kebodohan. Sehingga Allah cara menjelaskan iman itu aja inna fi khalqis samawati wal ardi. Kamu lihat saja langit dan terusnya sampai waqtilafil laili wan nahar, sampai wal fulati tajbaris, terus sampai watasrifir riyah. Ini semua tontonan yang kita lihat semuanya di luar kemampuan kita. Anda di ini makna kenapa mukjizatnya Quran dikatakan afdolul mukjizat. Mukjizat paling keren, paling karena menjadikan manusia punya nalar yang lebih objektif. Artinya lebih objektif. Kenapa kita hanya kagum dengan sesuatu yang dahsyat dengan alasan kita tidak mampu? Memangnya dengan hal-hal yang keseharian kita mampu? Tidak juga kan? Jelas ya? Mohon bener nih ya. Mohon bener di mana ini?